Ini porsinya gede banget sih pastinya. Kita mau makan mie-nya dulu ya. Enak banget. Untuk mendapatkan semua produk yang aku gunakan di video ini, bisa langsung klik di YouTube Shopping yang ada di layar. Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau membuat resep bakmi ayam jamur Bangka. Jadi udah lama banget aku nggak bikin resep bakmi ayam Bangka. Kali ini aku bikin sedikit berbeda karena aku menggunakan jamur merang di topping ayamnya. Semoga resep ini bisa menjadi satu ide jualanmu. Dan bagaimana cara memasaknya? Ayo kita mulai. Chefnya abal-abal, resepnya original. Kita mau pasang tatakan kompor dulu. Pertama-tama kita mau rebus sebentar tulang ayam dan ceker ayam. Ini fungsinya untuk menghilangkan bau ayamnya. Kita taruh di sini. Kita akan merebus ceker ayam dan tulang ayam ini sampai dia mendidih saja. Sambil menunggu ceker ayam dan tulang ayamnya direbus, kita mau siapkan bumbu-bumbu yang lain. Ini aku gunakan bawang putih, pakai 5 siung. Dicincang kasar aja. Segini aja udah cukup. Kemudian kita juga gunakan jahe. Ini jahenya diiris-iris saja. Ini jahe yang masih muda. Pakaiin bawang bombay sekitar 100 gram. Dan tambahkan bengkuang supaya kuah mie ayamnya ini lebih manis rasanya. Kita kupas bengkuangnya dulu ya. Ini bengkuangnya rada nempel kulitnya, jadi rada susah dikupasnya. Ini bengkuangnya kecil-kecil nih sahabatku. Dapatnya bengkuangnya imut-imut kayak gini. Dan kulitnya nempel banget lagi. Tapi bengkuang seperti ini biasanya cukup bagus. Ini masih muda banget, makanya kulitnya rada nempel. Sudah selesai kita mengupas bengkoangnya. Bengkoangnya kita potong seperti ini. Jadi dengan ditambahin bengkoang, kuah mie ayamnya tuh dia lebih enak, lebih gurih rasanya. Buat kalian yang di tempatnya mungkin nggak ada bengkoang, bisa gunakan lobak atau cukup dengan bawang bombay seperti ini ya. Sudah hampir mendidih, kita akan angkat tulang ayamnya. Jangan kelamaan ngerebusnya supaya gizinya tidak habis. Jadi ini adalah cara untuk menghilangkan bau ayamnya ya sahabatku. Kita buang aja air kotornya ini. Sebenarnya ini bukan air kotor, memang ada aroma ayam yang lebih kuat aja. Ini warnanya nggak cakep ya sahabatku, dan dia banyak banget busa-busa kayak gini, makanya kita rebus aja sebentar. Kita bilas sebentar untuk menghilangkan busa-busa yang tadi tertinggal, yang masih nempel. Nah, kalau sudah seperti ini, bau ayamnya pun sudah berkurang. Selanjutnya kita mau tumis jahe. Jahenya dimasukin dulu ya, supaya dia lebih keluar aromanya. Ini jahenya sekitar 10 gram aja. Jahenya sudah harum, kita masukkan bawang putih.
Masukkan bombay. Ini kita tumis sampai dia keluar aroma harum aja ya, nggak usah sampai yang kuning golden brown, supaya kuahnya nggak jadi butek. Kita matikan kompor. Kita pindahkan bawang-bawangan dan jahe yang sudah ditumis tadi. Cukup bawang-bawangan dan jahenya aja, minyaknya nggak usah, supaya nanti kuah mie ayamnya tuh nggak yang berminyak banget. Dan kita masukkan kembali tulang ayam yang sudah dicuci bersih tadi. Kita kasih air. Biar agak banyak kuahnya, kita kasih 3,5 liter. Tambahkan sedikit minyak wijen supaya dia aromatik. Pakaiin garam sekitar 15 gram. Pakaiin kaldu rasa ayam sekitar 15 gram. Kita rebus dengan api sedang sampai kuahnya mateng, sampai ayamnya empuk. Dan ini aku gunakan panci presto dari Ideal Life. Ini cakep banget ya, dia bisa muat hingga 7 liter. Bahannya ini sudah menggunakan aluminium yang berkualitas sangat tinggi, sangat tebal, bisa mengempukkan daging dengan cepat. Kita bersihkan dulu ya jamur merangnya. Jadi ini bagian kakinya ini mesti dipotong. Ini bentuknya bagus nih jamurnya ya sahabatku, seperti buah duku. Pastikan kita membuang bagian kaki-kakinya sampai dengan selesai. Sudah selesai, kita potong-potong kaki jamurnya. Selanjutnya kita mau cuci-cuci. Ini harus dicuci ya sahabatku, karena ini aku beli dari pasar, karena udah dipegang-pegang orang. Nah, cara cucinya gini aja. Cukup dialirin air mengalir aja. Balik lagi ke panci rebusan tulang ayam. Kita mau masukkan bengkoang supaya sari dari bengkoangnya juga keluar. Jadi kalau tulang ayamnya kita rebus sebentar, kuahnya tuh jadi bening kayak gini sahabatku. Nggak ada coklat-coklat kayak tadi tuh. Jadi kuah mie ayam kita jadi cakep tuh ya. Lanjut lagi ke bumbu mie ayam. Kita mau iris-iris bawang merah. Ini bawang merahnya aku gunakan agak banyak. Sebagian akan dijadikan minyak bawang merah. Maksudnya minyak bawang goreng gitu. Untuk nanti kita seduh mie-nya biar mie-nya sedap. Jadi butuh banget banyak bawang goreng. Kita akan iris sampai semuanya habis. Banyak banget ya bawang merahnya. Ini sekitar 300 gram. Kita sisihkan dulu. Kita gunakan bawang putih agak banyak juga. Jadi kalau bikin bumbu mie ayam, bawang merah, bawang putihnya agak dibanyakin supaya dia enak. Kita cincang agak halus. Sudah cukup halus. Kita sisihkan di sini. Pakaiin sedikit jahe sekitar 15 gram. Kita cincang sangat halus jahenya. Kembali lagi ke perjamuran. Yang gede-gede kita belah jadi 4. Yang kecil-kecil belah 2 aja. Sudah selesai, kita potong-potong jamurnya. Tulang ayam dan ceker ayamnya sudah empuk. Terakhir kita masukkan tungcai. Ini namanya tungcai. Ini dari sawi ya, sawi putih yang diasinin pakai garam. Sahabatku bisa beli di supermarket. Jadi kalau kasih tungcai, garamnya jangan banyak-banyak. Enak banget. Kita matikan kompor. Dan terakhir kita taburkan bawang putih goreng. Ini kuah mie ayamnya enak banget, harum banget. Nanti akan kita sajikan dengan mie ayam.
Selanjutnya kita mau potong-potong. Ini 2 paha ayam dan 1 buah dada ayam tanpa kulit. Kulit ayamnya kita lepaskan aja. Di sini saya tidak gunakan kulit ayam. Bagi sahabatku yang mau menggunakan kulit ayam, dipersilahkan ya. Saya kebetulan tidak mau pakai kulit ayam aja. Selain kulit ayam, bagian lemak-lemaknya juga harus dibuang. Ini lemaknya banyak nih sahabatku. Ini kita buang-buangin aja ya lemak-lemaknya di sini. Selanjutnya kita potong-potong daging ayamnya. Besarannya sekitar 1,5 cm gitu ya. Jadi kali ini topping mie ayamnya tidak aku cincang. Kita potong segini aja. Sahabatku, lihat ini pisau aku tajam banget. Ini pisau dari Idea Life. Ini pisaunya awet banget, tajam banget. Tipenya IL162. Jadi dia tuh nggak ada sambungan pada gagang, sehingga nggak akan oplok-oplok gagangnya, nggak akan copot. Dan dia sudah terbuat dari bahan stainless steel yang sangat berkualitas. Jadi nggak gampang tumpul dianya. Kita akan potong daging ayamnya sampai selesai. Dada ayamnya kita potong dadu-dadu juga ya, seperti ini. Lihat pisau aku tajam banget kan. Tuh. Jadi pisau ini beneran ya, dia awet banget tajamnya. Sudah selesai kita potong-potong daging ayamnya. Selanjutnya kita mau masak minyak bawang. Bawang ini akan kita goreng sampai golden brown. Pakai api sedang aja. Sudah golden brown bawang gorengnya, kita angkat, kita tirisin dulu. Nanti tunggu minyaknya adem baru kita gabung lagi ke dalam minyaknya. Kalau ini dibiarin di dalam minyak, dia bakal gosong dan pahit. Sekarang kita mau tumis bumbunya. Kita panaskan minyak sekitar 50 ml. Kita tumis bawang merah dan jahe. Harusnya tadi jahe lebih dulu, tapi nggak apa-apa, langsung aja. Tumis sampai jahenya benar-benar mateng. Jahenya sudah mateng, bawangnya juga sudah kuning. Kita masukkan bawang putih. Tumis bawang putih sampai harum. Ini aromanya udah sedap banget, harum banget. Bawang putihnya sudah harum. Kita masukkan ayam cincangnya. Kita tumis sampai daging ayamnya mengeluarkan air dan sampai airnya menghilang. Ini wajib banget ya. Kalau airnya belum hilang, rasanya kurang enak. Dia masih bau ayam. Ini aku masaknya menggunakan wok dari Idea Life. Tipenya IL32WK. Ini awet banget woknya. Aku pakainya udah 5 tahunan ini. Belum pernah ganti. Dia bisa digunakan di semua jenis kompor, termasuk kompor induksi. Ayamnya sudah keluar air. Kita lihat. Ini mengeluarkan air ya ayamnya. Airnya hampir menyusut. Kita masukkan kecap manis. Masukkan kecap asin juga. Kita masak sampai tercium aroma harum dari kecapnya. Sampai dia agak caramelize. Sudah harum, kita masukkan jamur yang sudah dipotong-potong. Pakaiin saus tiram. Boleh pakai micin atau kaldu rasa ayam juga ya sahabatku. Sesuaikan dengan selera masing-masing. Kita kasih sedikit kaldu rasa ayam supaya lebih gurih lagi. Juga kasih sedikit gula pasir.
Supaya dia lebih nempel, lebih nyatu satu dengan yang lain, kita kasih sedikit larutan tepung tapioka atau maizena. Nanti dia akan lebih lengket tuh ya, seperti ini. Supaya lebih sedap lagi, kita tambahkan minyak wijen. Seperti inilah topping ayam yang sering kita makan di mall-mall itu. Ini warnanya, aroma dan rasanya cakep banget. Sekarang kita mau membuat mie-nya. Kita kasih minyak sedikit dengan bawang gorengnya. 1 sendok teh kecap asin, 1 sendok teh kecap manis, sedikit garam, sedikit micin, ini 1/10 sendok teh. Sawinya kita rebus sebentar aja, jangan kelamaan. Kita sisihkan dulu. Toge juga kita rebus sebentar aja, sekian detik aja, jangan lama-lama. Selanjutnya kita merebus mie-nya. Ini mie-nya aku bikin sendiri nih sahabatku. Untuk cara bikin mie-nya, sahabatku bisa nonton di sosial media aku yang lain ya. Ini mie-nya cakep banget, anti putus-putus. Tuh, mie karet. Bagus banget ya mie-nya. Ini bikin sendiri nih tanpa bahan pengawet. Mie-nya sudah mateng, kita mau angkat. Kita mau aduk-aduk mie-nya. Cakep ya mie-nya sahabatku. Tuh, tidak ada yang putus-putus. Kita pakaiin topping toge, sesuaikan dengan selera. Pakaiin sawi, pakaiin topping ayamnya. Nah, ini topping ayamnya sedikit berbeda ya. Kita mau pakaiin kuah ayamnya. Lihat, kuah ayamnya cakep ya. Dia nggak gelap warnanya. Sahabatku, seperti ini mie ayamnya. Dari tampaknya sudah terlihat enaknya. Kok pede banget ya saya ya. Tapi memang sepede itu sih kalau urusan permie ayaman. Mari kita coba. Kita mau aduk-aduk dulu supaya bumbunya lebih meresap. Ini aromanya sedap sekali sahabatku. Enak banget. Ini porsinya gede banget sih pastinya. Kita mau makan mie-nya dulu ya. Ini beneran ya sahabatku, mie-nya tuh yang krenyes-krenyes, enggak yang benyeng. Mie-nya tuh beneran yang karet banget. Enak banget. Pakai cabai. Untuk sambal cabenya sudah banyak saya bikin ya. Sambal mie ayam ini bisa kalian cari di postingan-postingan aku yang lain. Bahannya hanya bawang putih dan cabai rawit, gula, garam, dan cuka. Topping ayamnya. Hao Cek Sen Cing Ping. Semoga ini bisa jadi ide jualanmu. Bye bye. Makan lagi.